فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukannya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah. Kali ini pertanyaan yang akan kita jawab, pertanyaannya agak sedikit aneh gitu, tapi nyata. Aneh tapi nyata. Bagaimana pertanyaannya? Ya, sebentar. Pertanyaannya, Ustadz, tolong jelaskan apa itu politik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau menurut saya politik itu pertama kita ambil kata-kata po. Ya, ini namanya ilmu otak-atik. Po itu artinya polos. Li itu artinya licik. Tik itu artinya menggelitik. Jadi begini, orang itu kalau terjun ke dunia politik, yang saya maksud politik praktis, itu walaupun dia polos, walaupun dia licik, tetap menggelitik atau lucu. Ma'asyiral muslimin, polos apa sih maksudnya? Polos itu apa adanya. Ya. Jadi kalau bahasa Al-Qur'an, ikhlas. Orang berpolitik polos apa adanya atau ikhlas. Maksudnya apa? Berpolitik hanya untuk kepentingan, kesejahteraan, kenyamanan rakyat. Kalau kita orang Indonesia, politik polos itu politiknya untuk kepentingan, kesejahteraan, kenyamanan rakyat. Bagaimana supaya rakyat Indonesia ini sejahtera? Sejahtera jasmaninya, maksudnya ekonominya, tersedia lapangan pekerjaan yang memadai, diberi kemudahan akses untuk berusaha berbisnis, baik akses permodalan, baik akses penjualan hasil usaha dengan harga yang pantas, sehingga masyarakat bisa sejahtera. Ini politik polos. Tidak ada untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, tapi murni untuk kepentingan rakyat. Kemudian politik linya licik, ya. Licik itu apa? Orang di dalam berpolitik untuk mencapai satu kedudukan, posisi, baik di legislatif atau di eksekutif. Jadi ingin jadi anggota dewan atau ingin jadi pejabat dan seterusnya. Lalu dia melancarkan politik licik, politik munafik, politik fasik.
menghalalkan segala cara demi kepentingan politiknya, memanfaatkan kelemahan orang lain, memanfaatkan kesalahan orang lain dipergunakan untuk mendapatkan nafsu politiknya. Nah, itu bisa kita simak waktu perebutan kekuasaan, cacian, makian, memojokkan, membongkar aib, ya, mulai dari panggung-panggung politik sampai ke media-media cetak, elektronik, itu penuh dengan ujaran-ujaran menjatuhkan orang lain untuk kepentingan politik. Ini yang saya maksud dengan politik licik, politik munafik, politik fasik. Terkadang setelah dia berhasil mendapatkan posisi dari politik licik yang dilancarkan itu, terkadang-kadang politiknya itu digunakan untuk kepentingan pribadi kelompok atau untuk melepaskan dahaga kekuasaan. Masyarul muslimin yang berbahagia, baik politik polos ataupun politik licik ini, kedua-duanya bikin kita geli. Coba Anda bayangkan, terkadang orang yang sudah tua, ya, yang umurnya udah uzur, masih aja mau berpolitik praktis. Entah apa yang diurusnya, entah apa tujuannya. Harusnya kalau udah tua itu kan tobat, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadap Tuhan, bukan sibuk lagi dengan iruk pikuknya dunia ini. Dunia ini nggak akan ada habis-habisnya sebelum datangnya hari kiamat. Hanya kita saja yang harus membatasi diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Kalau kita udah diberi oleh Allah umur yang uzur misalnya, ya kita jangan lagi nyemplung di dunia politik. Karena politik itu walaupun polos, walaupun licik, politik tetaplah politik yang membuat kita tergelitik. Masyarul muslimin yang berbahagia, lalu mana yang akhirnya menang? Ya, apa polos atau licik ini? Masyarul muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, yang akhirnya menang adalah yang polos. Yang polos, yang apa adanya, yang istilah agama yang ikhlas. Dia melancarkan berbagai macam jurus politiknya dengan polos, apa adanya, ikhlas, transparan, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, apalagi memfitnah, mengadu domba, merusak rakyat, merusak masyarakat. Orang yang model beginilah nanti yang akan menang. Sebab orang ikhlas itu, ya, jangankan manusia, setan iblis saja nyerah sama orang ikhlas. Ya. Sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, "Hai iblis, apa yang menghalang-halangi kamu untuk hormat sujud kepada Adam?" Apa jawab iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih mulia daripada Adam. Kata Allah, kalau kau tak mau sujud ke Adam, tak mau hormat ke Adam, berarti kau menentang perintahku. Kau kulaknat, kau kuponis menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Kata iblis, "Ya Allah, saya siap untuk masuk neraka selama-lamanya. Tapi saya minta kepadamu, panjangkan umur saya sampai datangnya hari kiamat,
dan saya akan pergunakan seluruh umur saya itu untuk menyesatkan Adam dan seluruh anak cucunya. Ini sumpahnya iblis, sumpahnya setan. Saya akan sesatkan Adam dan seluruh anak cucunya dari jalanmu yang lurus, sehingga mereka nanti sama-sama dengan saya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kata Allah, silahkan kuberi umurmu panjang sampai hari kiamat, tapi kamu harus tahu, ya, mungkin Adam dan seluruh anak cucunya bisa kau sesatkan, tapi kau tidak akan bisa menyesatkan hamba-hambaku yang ikhlas. Ya, ini pernyataan Allah, ya. Jadi kalau orang itu berpolitiknya polos, apa adanya, ikhlas, betul-betul untuk kemaslahatan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, orang yang berpolitik seperti ini pasti menang. Mungkin, ya, mungkin di dunia dia tidak bisa merasakan kemenangan itu secara syariat, ya. Tapi besok di saat dia meninggalkan kehidupan dunia ini, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sebaliknya orang yang poli, yang licik, orang yang berpolitik licik, munafik, fasik, menghalalkan segala cara, memakai trik-trik iblis dan setan itu, walaupun di dunia mungkin dia bisa menang, mungkin bisa ketawa terbahak-bahak, mungkin dia bisa melancarkan tipu muslihatnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus, ya, tetapi dia sudah ditunggu oleh ancaman Allah dengan ancaman neraka selama-lamanya. Jadi orang yang berpolitik licik, yang berpolitik munafik, yang berpolitik fasik, yang menghalalkan cara untuk mencapai tujuan politiknya, dia bukan hanya sekedar digoda oleh setan dan iblis, tetapi dia termasuk antek-anteknya setan dan iblis. Makanya hati-hati Anda kalau terjun ke dunia politik. Kalau kira-kira Anda bisa polos, ikhlas apa adanya, silahkan. Itu termasuk jihad. Jihad bagaimana supaya bangsa Indonesia sejahtera, ya. Bagaimana supaya lapangan pekerjaan tersedia di mana-mana, orang mencari nafkah tidak kesulitan. Bagaimana supaya kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, berbudaya kita itu tidak ada intervensi, ya, di negara kita Republik Indonesia ini. Lalu Anda dengan alasan itu lillahi ta'ala terjun ke dunia politik, itu termasuk bahagian dari jihad fi sabilillah. Tapi kalau Anda terjun ke dunia politik, motivasinya adalah uang, jabatan, kehormatan, dan seterusnya, lalu Anda pakai cara-cara iblis, cara-cara setan untuk mendapatkan kepentingan atau haus politik Anda itu, haus kekuasaan dan seterusnya itu, ya, walaupun mungkin Anda di dunia bisa ketawa, bisa bangga, bisa senyum lebar, tapi ingat, Anda sudah ditunggu oleh ancaman Allah, yaitu neraka untuk selama-lamanya. Jadi bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para tuan guru, bagi para ulama, bagi para umat Islam dan siapa saja yang ingin terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis, nawaitunya harus diperbaiki. Pakailah yang polos, politik polos, apa adanya, ikhlas.
mendapatkan kedudukan dan seterusnya tanpa harus mencela orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, atau memanfaatkan kesalahan orang lain untuk mendapatkannya. Sebab kalau itu Anda lakukan, berarti politik Anda bukan polos, tapi politik licik alias politik setan dan iblis. Nah, itu jawabannya ya. Nah, yang bertanya, apa Ustadz menurut Anda politik ya? Ustadz, apa menurut Anda politiknya? Kalau menurut saya begitu politik itu. Ya. Jadi tidak semua orang yang terjun dalam dunia politik itu licik, munafik, fasik, menerapkan politik iblis dan setan. Banyak juga yang terjun ke dunia politik itu dengan niat yang polos, yang apa adanya, yang lillahi ta'ala, yang betul-betul menginginkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia.